Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kitab Al-Hikam majelis ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Syattana ado banget baina maning dalem antarane wong yastadilu kang ngalap dalil sapa man bihi kelawan Allah, bihi sebab Allah. Au yastadillu to ngalap dalil sapa man alaihi ngatasi Gusti Allah. Al mustadillu tai wong kang ngalap dalil bihi sebab Allah, arafai ku ngerti sapa al mustadil al haqa ing perkara kang hak li ahli kedue ahline hak. Wa asbata mongko netepaken sapa al mustadil bi al amro ing perkara min wujudi aslihi saking wujudi asline al amr. Wal istidlalu utawi ngalap dalil alaihi ngatasi Gusti Allah min adamil wusuliku saking ora anane wusul ilahi marang Allah. Wa ilalan lamun ora famata ghoba mongko kapan ghoba samar sapa Allah hatta yastadilla hingga ngalap dalil sapa wong alaihi ngatasi Gusti Allah. Wa mata baudalan kapan ado sapa wong kata takuna hingga ana al asar apa pira-pira makhluk. Iya ya asar allati ku kang tusilu bisa nekake sapa allati ilahi marang Gusti Allah. Artinya sangat beda antara orang yang pakai dalil bahwa adanya Allah itu menunjukkan adanya alam dengan orang yang pakai dalil bahwa adanya alam itu menunjukkan adanya Allah. Orang yang pakai dalil bahwa adanya Allah itu menunjukkan adanya alam. Itu orang yang tahu kebenaran untuk ahlinya. Maka dia menetapkan sesuatu itu dari wujud aslinya. Sedangkan orang yang pakai dalil bahwa adanya alam itu menunjukkan adanya Allah. Itu karena dia belum bisa wusul pada Allah. Bila tidak begitu maka kapan bahwa Allah itu samar atau tidak jelas sehingga butuh dalil bahwa adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Dan kapan orang itu jauh sehingga adanya ciptaan Allah ini bisa menyebabkan wusul padanya. Syarah Allah subhanahu wa ta'ala membagi hamba-hambanya menjadi dua kelompok yang sangat beda. Satu, kelompok lil mahabbah, yaitu para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang sudah duduk di maqam ihsan. Mereka orang-orang yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang sudah bisa musyahadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang ahli hakikat makrifat yang sudah bisa wusul ila Allah. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala dulu, baru bisa melihat makhluk. Jadi adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi bukti dan dalil adanya makhluk. Mereka bisa langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa membutuhkan bukti dan dalil apapun. Dua, kelompok lil hidmah, yaitu orang-orang yang selalu hidmah dan beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka hatinya masih terhijab dengan bayang-bayang duniawi. Mereka belum dibuka dari hijab yang menutupi hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka belum bisa musyahadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masih duduk di maqam iman dan Islam. Mereka orang-orang ahli syariat dan tariqah. Mereka
setelah melihat makhluk baru bisa melihat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya makhluk itu menjadi bukti dan dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka baru bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melihat adanya makhluk. Demikian kajian singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.